6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu, dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi oleh bom atom oleh sekutu pula. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Widyodiningrat sebagai mantan ketua BPU PKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam, untuk bertemu Marsekal Trauci. Soekarno Hatta Rajiman, saya sebagai utusan Jepang ingin menyampaikan bahwa Jepang memberikan kemerdekaan Indonesia. Siap. Dengan apa Jepang akan membuat Indonesia merdeka? Dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari ke depan, tergantung pada PPKI. Benar, saya sangat setuju karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab untuk menyusun proklamasi kemerdekaan. Saya sangat sependapat dengan Anda, Bung. Kita harus tetap menyegerakan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Bung. Proklamasi dibacakan pada tanggal 24 Agustus 1945. Baik, permintaan Anda akan saya rembukan kembali kepada pihak PPKI. Baik, dari itu saya mohon undur diri. Baik, hati-hati di jalan. Terima kasih. Setelah pembicaraan masalah proklamasi kemerdekaan di Dalat, 2 hari kemudian, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat pada sekutu, yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang, Mamoru Shigemitsu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, tokoh golongan muda, yakni Sultan Syahrir, mendengar kabar ini melalui radio BBC. Hah? Merdeka? Kawan-kawan, tentara Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia telah terjadi kekurangan kekuasaan. Kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Betul sekali, kawan. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Mengapa kau berpendapat demikian, Sobat? Kami tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Lalu siapa yang berhak memproklamirkan kemerdekaannya? Bung Karno, pemimpin rakyat atas nama rakyat dan disiarkan di radio. Tetapi permasalahannya, apakah Bung Karno setuju? Beliau kan ketua PPKI. Kalau beliau menginginkan naskah proklamasi disusun oleh PPKI, kita paksa saja dia kalau perlu. Kalau perlu apa? Kita harus bicara dulu secara baik-baik dengan beliau, Wis. Betul kawan, tapi kekerasan bukan cara yang tepat. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari Dalat, kita harus segera menemuinya. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Wikana, Darwis, dan Saleh menemui Bung Karno di kediamannya. Ada maksud apa gerangan saudara-saudara ke kediaman saya? Begini, Bung Karno, Jepang telah menyerah, Bung, dan kami di sini meminta Bung Karno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Begini, itu ada badan yang lebih berhak untuk mengambil keputusan tersebut. PPKI lebih tahu hal-hal apa yang harus disiapkan. Kami atas nama golongan muda tidak setuju jika PPKI yang menyiapkan proklamasi kemerdekaan karena PPKI merupakan bentukan Jepang. Kami tidak ingin kemerdekaan yang kita peroleh ada campur tangan dari Jepang. Tapi proklamasi hanya bisa ditegaskan dan disiapkan oleh pihak PPKI. Baik, kalau Anda berpendapat seperti itu, kami mohon diri. Baik. Terima kasih. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung-gedung lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur. Dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri.
dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Hoirul Saleh, Soekarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Sedangkan di kediaman Bung Karno juga terdapat Bung Hatta, Ahmad Subarjo, dan Dr. Buntaran. Selamat malam Bung Karno. Ada apa lagi Anda ke sini? Hari ini juga kita kobarkan revolusi. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman malam ini juga, akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Saya ke sana, potong leher saya malam ini juga. Saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri. Mengapa meminta Soekarno untuk melakukan hal itu? Apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Kita sendiri yang menyatakan kemerdekaan kita sendiri sebagai suatu bangsa. Kami bertiga telah membicarakannya baik-baik. Saya hanya takut Jepang melakukan tipu muslihat sehingga jika kita bertindak akan terjadi pertumpahan darah. Dengan segelintir ini mau melawan Jepang. Coba kalian lihat kesiapan Jepang. Begini saja, kasih kami waktu untuk berunding. Karena kami tidak bisa mengambil keputusan itu tersendiri. Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, dan Dr. Buntaran yang hadir malam itu melakukan perundingan. Setelah selesai berdiskusi, Hatta menyampaikan hasil perundingannya kepada golongan muda. Maaf, unsur dari golongan muda tidak diterima. Baik, kalau Anda masih berpendapat seperti itu, kami mohon diri. Para pemuda kemudian bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah penuh ketidakpuasan. 15 Agustus 1945, para pemuda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan Indonesia gagal. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bung Karno, Ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ada apa? ini sudah jadi kesepakatan para pemuda. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Kalau kalian ingin bawa saya, kalian harus juga bawa istri saya. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Sebenarnya ada apa mau kalian? Sehingga aku dibawa kemari. Kami ingin Anda dan Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan. Hah? Bung Karno? Hatta juga ada di sini. Iya, mereka membawaku. Mereka membawa Fatmawati juga. Ada apa sebenarnya ini? Kenapa kami dibawa sini? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah Bung. Jadi ini saatnya tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Begini ya, kamu jangan asal percaya dengan Jepang. Jepang bisa juga memerdekakan kita, tapi dengan gak gini caranya. Saya tidak setuju, Bung. Kami para pemuda menginginkan kemerdekaan atas jeripayah kita sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Jika kita merdeka atas dari Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Apa Bung Karno dan Bung Hatta tidak mempercayai Sultan Syahrir? Gini, saya tidak akan pernah percaya jika tidak ada bukti. Setelah sampai di Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo segera melakukan perundingan dengan para golongan muda yang ada di sana. Lepaskan mereka sekarang juga. Kita dapat membahas permasalahan ini dengan baik. Tidak bisa begitu saja, Bung. Jika Bung Karno dan Bung Hatta tidak egois dengan pendidikannya, kita tidak akan kecewa. Kesempatan emas ini harus kita gunakan sebaik mungkin. Tetapi, apakah kekalahan Jepang atas sekutu telah terbukti kebenarannya? Golongan muda tersebutlah yang mendengar semuanya melalui radio. Proklamasi kemerdekaan harus dilaksanakan esok pagi, paling lambat pukul 12.00. Apakah perkataan itu bisa membuktikan adanya? Jika terbukti saya ingkar, nyawa saya sebagai jaminannya. Sekarang lepaskan mereka sekarang juga. Baiklah, kami setuju dengan keputusan ini. Setelah perundingan selesai di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.
Selamat malam. Malam. Maaf, kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu membicarakan tentang akan dilaksanakannya kemerdekaan. Baiklah, kalau begitu masuklah. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Saya akan menjamin keselamatan kalian. Terima kasih Pak. Ruangan mana yang bisa kita pakai? Kalian bisa menggunakan ruangan makan dan serambi depan. Baiklah, saya akan pergi istirahat dulu. Silakan masuk. Jika teks pertama dalam pembukaan proklamasi adalah kami bangsa Indonesia dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Usul yang bagus, Bu. Itu bagus. Tapi jika ditambahkan dengan hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Di kalimat kedua. Usulan kami terima. Sayuti, tolong ketikkan proklamasi ini dan saya tunggu hasilnya. Baik, Bung. Terima kasih. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love. Oh, I don't pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. If you stay forever, let me hold your hand. I can feel those places in your heart no one else can.
Let me show you love. I don't pretend. Yeah. I'll be right here, baby. You know it's sink or swim. Oh, don't you worry. I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my